Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Amelia Firdina Reza dengan NIM 203101881 dan yang kedua ada Januar Sonya Maulani Kusasi dengan NIM 203100033 dan yang terakhir ada Rida Ayu Yuliana dengan NIM 2031002. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Hubungan Antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang dalam Bisnis. Mata kuliah aspek hukum bisnis yang diampu oleh Bapak Teguh Setiawan Wibowo. Yang pertama, bab 1. A. Pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Pasti kalian semua tidak asing lagi dengan kata bisnis. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum itu sangat berperan penting mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan antara satu dengan yang lainnya. Contoh hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Contoh-contoh hukum yang mengatur di bidang bisnis, hukum perusahaan seperti PT, CV, firma, kepailitan pasar modal, penanaman modal, PMA atau PMDN, kepailitan likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenaga kerjaan, dan yang banyak lagi seperti di atas. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena satu, pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan atau perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji serta itikat baik saja. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya. Dengan telah dibuatnya hukum bisnis tersebut, peraturan perundang-undangan, imbasnya adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui atau dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktekkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas, seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagaimanapun juga adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa saja yang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul. B. Ada hukum bisnis dan hukum bisnis. Definisi hukum dari dulu para ahli belum ada satu kesatuan. Masing-masing mereka mendefinisikan yang berbeda-beda, namun maknanya tetap sama. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan hukum seperti satu Van Apeldoorn, yaitu hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan. Yang kedua ada Aikits. Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka sukarlah untuk membuat definisi tentang hukum yang memuaskan. Dari definisi hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang bersifat memaksa, berisi perintah-perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Yang kedua ada bisnis. Secara harfiah, kata bisnis berasal dari kata bisnis yang berarti kegiatan usaha. Menurut Richard Barton Simatupang, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyebutkan bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan.
Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Adapun kegiatan bisnis secara umum dapat dibedakan 3 bidang usaha, yaitu 1. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh produsen atau pabrik, dealer, agen, grosir toko, dan yang lainnya. Yang kedua ada bisnis dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, kerajinan, pabrik mesin, dan sebagainya. Yang ketiga ada bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa atau servis, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara atau lawyer, penilai, akuntan, dan lain-lain. Yang ketiga ada hukum bisnis. Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari business law atau hukum bisnis, yang artinya hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif atau dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Itu didefinisikan oleh Munir Fuadi 2005. Sedangkan menurut Dr. Johannes Ibrahim dalam bukunya Hukum Bisnis, dalam persepsi manusia modern, hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. C. Fungsi hukum bisnis, yaitu 1. sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Dan yang ketiga, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, yang dijamin oleh kepastian hukum. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, yaitu Rida Ayu Yuliana. Saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum bisnis secara garis besar, yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis antara lain. Yang pertama ada kontrak bisnis, yang kedua bentuk-bentuk badan usaha seperti PT, CV, dan firma. Yang ketiga perusahaan go-publik dan pasar modal. Yang keempat jual beli perusahaan. 5 pendanaan modal atau investasi seperti PAM atau PMDN. Yang keenam ada kepalitan dan likuidasi. Yang ketujuh merger atau konsolidasi dan akuisisi. Dan ke-8 ada perkreditan dan pembiayaan. 9 jaminan hutang. 10 surat-surat berharga. 11 ketenaga kerjaan atau perburuhan. 12 hak kekayaan intelektual seperti hak paten dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, hak merek untuk dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya yang ke-13 ada larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ke-14 perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang ke-15 keagenan dan distribusi. Yang ke-16 asuransi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Yang ke-17 ada perpajakan. Yang ke-18 ada penyelesaian sengketa bisnis. Yang ke-19 bisnis internasional. 20 hukum pengangkutan yang termasuk pengangkutan darat, laut, udara. Ke-21 ada ahli teknologi, perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti
mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri. 22. Hukum perindustrian atau industri pengolahan. Yang ke-23, hukum kegiatan perusahaan multinasional. Berikutnya, sumber hukum bisnis atau sumber hukum perundangan secara umum adalah: yang pertama ada hukum perdata atau KUH perdata. Contohnya misalnya hukum perjanjian atau kontrak, hak kebendaan sebagai sumber terjadinya bisnis. Yang kedua ada hukum publik atau pidana ekonomi. Misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi atau bisnis seperti penyelundupan, illegal logging atau korupsi dan lain-lain. Yang ketiga ada hukum dagang atau KUH dagang, misalnya kewajiban pembukuan perusahaan persekutuan seperti firma, CV, asuransi, pengangkutan, surat berharga, pedagang, perantara, keagenan atau distributor dan lain-lain. Dan yang terakhir ada peraturan perundang-undangan, misalnya kepalitan, perlindungan konsumen, anti monopol atau persaingan tidak sehat, penanaman modal seperti PMA, penanaman modal asing atau PMDN, penanaman modal dalam negeri. Atau ada juga pasar modal atau go public. Terima kasih. Berikutnya sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang utama yang terdapat pada tahun 1338 ayat 1 KUH Perdata adalah: yang pertama, asas kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati atau kontrak yang dibuat diberlakukan sama dengan undang-undang. 2. Asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Saya akan menjelaskan di bab 2, yaitu tentang hukum perdata atau hukum privat. Hukum perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan khusus atau istimewa atau kepentingan perseorangan, atau hukum perdata dan hukum dagang. Ketika individu atau perseorangan ingin memenuhi kepentingannya dengan melakukan interaksi dengan orang lain, maka kepentingan diatur oleh hukum agar kepentingannya tidak terganggu dan merugikan orang lain. Dalam bisnis tentu prosedur jual beli harus dilakukan terlebih dahulu, ada transaksi bisnis dan prosedur bisnis yang perlu dilakukan. Jual belinya adalah transaksi bisnis, sedangkan syarat-syarat atau prosedur sebelum terjadinya jual beli merupakan hukumnya, yaitu hukum jual beli atau hukum bisnis. Jual beli termasuk dalam lapangan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku 3 tentang perjanjian. Prosedur hukum berkaitan dengan syarat sah suatu perjanjian. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian bisa menjadi batal. Selanjutnya yaitu hukum perdata. Materi kandungan ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Secara sistematik KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 merupakan perihal orang yang berkaitan dengan manusia sebagai pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Di sini berbicara tentang sejak kapan manusia mempunyai hak dan kewajiban dan kapan manusia berakhir hak dan kewajiban tersebut. Artinya ketika manusia ingin menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, semua itu diatur oleh hukum. Yang kedua yaitu dijelaskan di buku 2 merupakan perihal benda atau van zaken, berisi tentang haki-haki kebendaan dan hukum warisan. Hukum memandang bahwa benda tidak saja berbentuk barang tetapi juga segala sesuatu yang bisa dijadikan hak bagi subjek hukum. Untuk itu hukum ini merupakan suatu hak yang mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang atau siapapun juga. Kemudian dijelaskan dalam buku 3 yang merupakan perihal perikatan atau perjanjian atau yang disebut dengan Van Verbintenissen, berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, adanya suatu perjanjian adalah mutlak. Tanpa adanya suatu perjanjian maka tidak ada perbuatan ekonomi. Kemudian dijelaskan pada buku keempat yang merupakan perihal pembuktian dan kadaluarsa, berisi tentang perihal alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum. Pembuktian melalui pasal 1865 BW merupakan setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain.
menunjuk pada peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Sedangkan kadaluarsa melalui fejaring pasal 1946 BW merupakan alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dengan syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum dagang. Hukum dagang pada dasarnya adalah jenis khusus dari hukum perdata. Karena itu hubungan hukum tindak hukum perdagangan merupakan pula tindak hukum keperdataan. Hubungan hukum perdata dengan hukum dapat dilihat dari rumusan pasal 1 KUH Perdata berbunyi. Ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali bila KUH Dagang sendiri mengaturnya secara khusus. Berarti apabila KUH Dagang sudah mengaturnya secara khusus, maka ketentuan yang ada dalam KUH Perdata tidak bisa diberlakukan lagi. Tapi apabila dalam KUH Dagang belum diatur, maka ketentuan praktek perdagangan tersebut tunduk pada KUH Perdata, yaitu tentang perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajibannya dalam lapangan harta kekayaan. Sangatlah jelas bahwa hukum dagang juga perlu dipelajari untuk mendukung pengetahuan bagi pelaku di bidang hukum, ekonomi, atau bisnis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum dagang. Sumber-sumber hukum dagang di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum tertulis yang dikondivisikan atau dibukukan. Dibagi menjadi dua, yaitu yang A, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD seperti kewajiban pembukaan, bentuk-bentuk persekutuan, kepailitan, surat-surat berharga, dan lain-lain. Yang B, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Hal ini diatur dalam buku 3 tentang perjanjian dan sebagian di buku 2 tentang hak-hak kebendaan. Yang kedua yaitu hukum tertulis yang belum dikondivisikan, yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan seperti peraturan kepailitan, hak milik intelektual, diantaranya hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Kemudian hukum perlindungan konsumen, perbankan, anti monopoli, dan lain-lain. Terima kasih.